Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marantika Taludio, Prodi Geografi. Saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Konsep Aurat dalam Pandangan Islam. Yang pertama yaitu pengertian aurat. Dalam fikih, aurat adalah anggota badan yang tidak boleh ditampakkan atau terlihat oleh orang yang bukan muhrimnya. Sedangkan menurut salah satu ulama fikih, yaitu Al-Hatib As-Sabrin, disebutkan bahwa aurat merupakan bagian tubuh yang harus ditutup serta tidak boleh terlihat oleh orang yang tidak muhrim, dan bagian yang harus ditutup ketika melakukan sholat. Yang kedua yaitu tujuan menutup aurat. Terlihat berbeda dengan makhluk lain. Tujuan pertama ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, "Wahai anak Adam, telah kami turunkan buat kamu pakaian yang boleh menutupi aurat dan perhiasan." Dari surat Al-A'raf ini, Allah telah memberi perintah kepada anak Adam atau manusia untuk menutup aurat. Dalam ayat tersebut tidak disebutkan ciptaan Allah lain yang diperintahkan untuk menutup aurat tersebut. Oleh karena itu, menutup aurat dapat membedakan manusia dari makhluk lain. Tujuan yang kedua adalah agama Islam adalah agama yang sempurna. Jelaskan menutup aurat adalah untuk menunjukkan bahwa agama Islam merupakan agama yang sempurna karena setiap aspek kehidupan telah diatur secara jelas dalam Al-Quran. Allah sebagai cipta maha mengetahui setiap kebutuhan makhluknya. Tujuan yang ketiga yaitu terhindar dari dosa-dosa. Menutup aurat merupakan perintah Allah yang wajib ditaati. Oleh karena itu, jika seseorang hamba melakukan perintah dan larangan, maka hamba itu akan terhindar dari dosa-dosa. Tujuan yang keempat yaitu segala ujian ketaatan. Melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan yang merupakan wujud dari ujian ketaatan. Allah ingin melihat muslim mana yang akan melaksanakan perintah Allah serta menjauhi larangannya. Oleh karena itu, tidak setiap orang dapat mengaku sebagai seorang mukmin. Batas aurat laki-laki. Di sini dijelaskan bahwa menurut Imam Nawawi, mengenai aurat laki-laki terdapat 5 pendapat dalam mazhab. Namun yang tertulis dan dinilai sahih keberadaannya sesuai dengan kitab yang ditulis dengan Imam Syafi'i, yaitu antara pusar dan lutut, namun pusar dan lutut bukanlah aurat laki-laki. Kemudian lebih lanjut dijelaskan pula bahwa apabila seorang laki-laki sedang salat dan lututnya terlihat, maka sholat laki-laki tersebut masih sah dan tidak batal. Di sini jelas bahwa pada gambar aurat laki-laki, karena di antara pusar sampai lutut adalah aurat. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bahaki. Aurat laki-laki yaitu pusar sampai lutut. Berikut adalah batas aurat perempuan. Menurut Imam Nawawi, aurat wanita adalah seluruh badan selain wajah dan kedua telapak tangan. Beliau mengatakan pula bahwa perempuan boleh menunjukkan wajah serta telapak tangan sampai pergelangan tangannya, begitu pula ketika sholat. Di sini ada gambar menutup aurat sesuai syariah. Batas antara muka dan telapak tangan. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua yaitu menutupi dada. Quran Surat An-Nur ayat 31. Yang ketiga yaitu longgar atau tidak transparan. Hadis riwayat Malik dan Muslim. Yang keempat yaitu menutupi mata kaki. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Nasya' dari Ummu Salamah. Yang kelima yaitu khimar atau kerudung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Yang terakhir yaitu jilbab. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Berikut yaitu hal tersebut lebih baik dijelaskan
Lebih lanjut oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan bahwa batas wajah yang menjadi aurat perempuan dimulai dari dapat tumbuhnya rambut sampai dengan pertemuannya dua rahang atau dagu yang menghadap ke depan, sedangkan bagian bawah wajah atau dagu dan janggut termasuk dalam batas aurat. Yang kedua, dijelaskan pula batas wajah secara horizontal, yaitu apa yang muncul atau terlihat dohir di antara dua telinga. Maka terlihat berarti yang berbentuk fisik seperti hidung. Dari penjelasan tersebut, maka menurut Ibnu Hajar, wajah adalah sesuatu yang tampak serta muncul di permukaan wajah dan tidak termasuk dalam aurat yang wajib ditutup. Berikut yaitu batas aurat anak perempuan. Selain aurat perempuan dan laki-laki, beberapa ulama berpendapat bahwa aurat anak perempuan yang masih kecil juga perlu dijaga. Dalam mazhab Hanafi, anak perempuan berusia 4 tahun atau kurang tidak memiliki aurat, namun setelah umur yaitu usia 10 tahun, maka aurat anak perempuan adalah dubur dan kemaluan serta sekitarnya. Yang berikut masih mengenai aurat anak perempuan. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, aurat anak kecil dari bayi hingga dewasa sama dengan aurat perempuan dewasa, yaitu seluruh tubuhnya kecuali bagian telapak tangan hingga pergelangan tangan, wajah, dan kaki. Dalil berikut adalah contoh dalil-dalil dalam Al-Quran tentang aurat. Perintah menutup aurat turun melalui surat Al-Mu'minun ayat 5-6. Ayat tersebut berbunyi, orang yang beriman adalah orang yang menjaga kemaluan mereka, kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak wanita mereka. Jika demikian maka mereka tidak tercela. Quran surat Al-Mu'minun ayat 55-6. Yang kedua yaitu hadis riwayat Muslim nomor 338. Janganlah seseorang lelaki melihat aurat lelaki atau lainnya, dan janganlah pula seseorang wanita melihat aurat wanita atau lainnya. Seseorang pria tidak boleh bersama pria lain dalam suatu kain, dan tidak boleh pula seseorang wanita bersama wanita lainnya dalam satu kain. Yang berikut yaitu Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berikut adalah Quran surat Al-Ma'arij ayat 29-30. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal yang tidak tercela. Itulah beberapa pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa berguna untuk semua para pendengar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.